Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada pasal yang pertama kayaknya nih. Jadi sebelumnya ada bab dipisah dengan pasal. Nah ini pasal tentang murtad. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Dia riddah itu, murtad itu, afhasyu anwa'il kufri, itu seburuk-buruk, sejelek-jelek jenis kekafiran. Kenapa dia jelek? Karena dia itu murtad setelah beriman. Kalau ada orang yang kafir karena dia lahirnya memang kafir, ya wajar saja dia kafir. Akan tetapi kalau ada orang mukmin yang berubah channelnya lah gitu kan, berubah log out gitu ke agama yang lain menjadi murtad, maka itu adalah seburuk-buruk kekafiran. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sungguh Allah Ta'ala itu tidak mengampuni akan kemusyrikan seseorang. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, akan ma yang selain daripada yang demikian syirik, liman yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa may yusyrik, dan siapa orang yang musyrik billahi terhadap Allah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad, maka sungguh dhalla dhalalan ba'ida, ia telah sesat dengan sesat yang jauh. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi, sungguh siapa orang yang menyekutukan terhadap Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannata, maka sungguh Allah telah mengharamkan atas orang yang berbuat syirik itu al-jannata, akan surga. Wa ma'wahun naru, dan tempatnya orang yang syirik itu adalah neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, maka dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu mempunyai penolong. Wa akhraja Ibnu Majah, dan telah mengeluarkan Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Baihaqi, an Abi Darda, dari Abi Darda, qala, ia berkata, awsani khalili, telah mewasiatkan akan aku oleh kekasihku. Siapa kekasihku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Allah tusyrika billahi syai'a, janganlah kamu menyekutukan Allah syai'a, akan sesuatu. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in quti'ta aw hurrikta, sekalipun engkau dicincang-cincang ataupun engkau dibakar. Nah, jadi pentingnya iman di dalam dada. Jadi Nabi berkata, sekalipun kamu dicincang-cincang, dibakar, nah, jangan sampai menyekutukan kepada Allah. Wala tatruki salatan, wala tatruk salatan, dan janganlah engkau meninggalkan akan salat maktubatan yang wajib muta'ammidan, hal keadaanmu itu tersengaja. Faman tarakaha, maka siapa orang yang meninggalkannya, ay salat, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, faqad bari'at minhu zimmah, maka terlepas
sungguh terlepas darinya itu penjagaan Allah. Wala tashrabil khamra, dan janganlah kamu meminum khamar, fa innahu, maka sungguh ia khamar itu miftahu kulli syarrin, adalah kunci bagi segala keburukan. Wa Tabrani, dan dari Tabrani, man baddalas, jadi mengatakan man baddalas, siapa orang yang mengganti dinahu, akan agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah oleh kalian akan orang yang mengganti agamanya. Wala yaqbalullahu, dan Allah tidak menerima taubata abdin, yaitu taubat seorang hamba, kafara, yang ia kafir, ba'da islamihi, setelah Islamnya. Tapi tentunya ini yang berhak untuk membunuh ini bukan semua orang. Apalagi di Indonesia ini kita tidak menerapkan hukum seperti ini. Jadi jangan mentang-mentang ada orang yang meninggalkan sholat lalu langsung dibunuh. Jadi ini walaupun berada di negeri yang memakai syariat Islam, itu tidak sembarang orang yang bisa berbuat seperti ini. Ai madama musirran, yaitu selama orang yang meninggalkan ia sholat itu tetap ala kufrihi, di atas pengingkarannya. Asy-Syafi'i wal Baihaqi, dan Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi berkata, man ghayyara dinahu, siapa orang yang mengganti akan agamanya, fadribu unukahu, maka potonglah, tebaslah akan leher-leher orang yang mengganti agamanya. A'adzanallahu minha, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang demikian, yaitu dari kemurtadan. Bimanhi, dengan kemuliaan, dengan pemberiannya Allah, karunia Allah dan kemuliaannya, wa karamihi. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna min anwa'iha, bahwa sebagian atau cabang-cabang dari kemurtadan, ayya'zima mukallafun mukhtarun, yaitu berazamnya seorang yang mukallaf, yang bisa yang dapat memilih, opsional lah gitu kan. Jadi bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dia memilih dengan sendiri, alal kufri, di atas kekafiran, fi zamanin qaribin aw ba'idin, yaitu ia memilih kekufuran baik di nanti atau nanti dalam waktu dekat atau nanti dalam waktu yang jauh, atau yataraddadu minhu, atau ia memilih untuk murtad pihi padanya waktu itu. Yaqiluhu, atau ia yu'alliquhu, ia mentaklik, mengkaitkan bil lisani, dengan lisannya, awil qalbi, atau menggunakan dengan hatinya, ala syai'in, atas sesuatu, walau muhalan, walaupun secara itu dia itu mustahil aklian, secara akal. Jadi walaupun dia tersirat di dalam hatinya, tersirat dengan lidahnya, ia ingin menjadi orang yang kafir, baik waktu sekarang ataupun waktu yang akan dekat, nanti tetapi agak dekat, ataupun nanti agak jauh. Nah, ia sudah berazam seperti itu, fayakfur, dan maka ia menjadi kafir seketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi nanti ini poin-poinnya panjang sekali ini. Jadi ini nasihat kepada kita semua, bahwa agar kita jangan sampai melakukan poin-poin di bawah ini. Poin-poin yang dapat mengeluarkan iman kita, yang dapat mengeluarkan keislaman kita. Ya'taqidu, atau jika seseorang itu beriktikad, ma yujibuhu, akan ma yang yujibuhu, yang mewajibkannya. Maksudnya dia melakukan sesuatu yang kalau kita melakukan sesuatu itu akan mengeluarkan kita dari Islam. Yaf'aluhu, atau ia melakukannya. Hanya sekedar beriktikad ataupun apalagi langsung melakukannya, maka itu akan mengeluarkan seseorang dari keimanannya. Artinya ia sudah menjadi murtad. Yatalaffazu bima yadullu alaihi, atau yang
ia bertalafuz, ia melapaskan dengan sesuatu yang menunjukkan kepada kemurtadannya. Ma'itiqadin beserta i'tiqad, au inadin ataupun beserta ia inadin. Ia melawan lah gitu. Inadin ini pengingkaran, au istihza'in ataupun ia memperolok-olok. Dia mengolok-olok agama Islam, dia mengolok-olok sesuatu yang menjadi inti dari agama Islam, baik Nabi atau Allah, maka ketika itu ia sudah menjadi murtad. Ka'ayat taqidah, sebagaimana ia beriktikad. Kalau ia beriktikad apa? Qadimal alam, akan abadinya alam semesta ini, awir ruhi, atau abadinya ruh ini. Nah, kan alam semesta ini tidak abadi, tetapi ia meyakini bahwa alam semesta ini abadi, maka itu juga bisa memurtadkannya. Au hudusas sani', atau ia meyakini bahwa Allah sang pencipta itu fana, bahwa Allah itu bisa mati. Nah, jika ia berkeyakinan seperti ini, maka hancurlah keislamannya. Au yampia, atap kepada ayat taqidah di atas. Nah, ke ayat taqidah, nah di sini atap ayam fiha, atau ia menafikan ma huwa sabitun lillahi ta'ala. Ia menafikan sesuatu yang layak bagi Allah Ta'ala bil ijma'i, yang sudah diputuskan secara ijma' oleh ulama. Seperti apa? Kala ilmi wal qudrati. Ia menafikan bahwa Allah itu mempunyai pengetahuan dan kudrat. Nah, jika ia seperti ini, maka ia akan menjadi murtad. Jadi kalau dia tidak melakukan seperti ini, bahwa seolah-olah Allah itu bodoh, Allah itu lemah. Au yusbita, atau ia menetapkan ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i kalauni, atau ia menetapkan akan sesuatu yang dinafikan oleh ijma'nya para ulama, kalauni, seperti warna. Jadi Allah itu punya warna. Misalnya dia beriktikad bahwa Allah itu warnanya merah atau warnanya kuning. Padahal secara ijma' semua itu tidak mungkin. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Aw ya'taqida, atau ia beriktikad wujuba ghairi wajibin, akan wajibnya yang bukan wajib. Nah, jadi dia beriktikad ada yang tidak wajib tetapi diwajibkan, ada yang wajib tetapi tidak diwajibkan. Nah, seperti kasolatin sadisatin, seperti salat yang 6 waktu misalnya. Kan yang fardu itu 5, tetapi dia beriktikad 6. Wa shaumi ghairi Ramadan, dan ia beriktikad adanya puasa selain puasa Ramadan yang wajib. Nah, misalnya puasa bulan Desember misalnya, atau puasa bulan April, atau puasa bulan Muharram, mungkin kalau kita kaitkan ke dalam bulan Islam, atau bulan yang selain daripada Ramadan. Nah, seperti itu. Jangan sampai beriktikad seperti itu. Au yashukka fi takfiril Yahudi, atau ia ragu, seseorang itu ragu di dalam kafirnya seorang Yahudi wan Nasara, dan kafirnya seorang Nasrani. Jadi perkara kafirnya itu harus jelas bahwa mereka itu memang orang kafir. Perkara nanti disebutkannya apa itu sesuai bahasa masing-masing. Mungkin kalau di sini non muslim lah katanya kan, sama saja kafir, yaitu tertutup hatinya. Wa ka'ayas juda li makhlukin, dan wakaan, bahwasanya ia seolah-olah seperti sujud li makhlukin, dengan contoh bahwa ia sujud kepada makhluk, kasanamin, seperti sujud kepada berhala, wa syamsin, sujud kepada matahari. Nah, jika seseorang melakukan seperti ini, maka hilanglah keislaman dan keimanannya. Aw yamsya ilal kanaisi, atau ia berjalan menuju gereja-gereja, ma'a ahliha, beserta ahliha. Ini bisa saja berarti beserta keluarganya atau beserta penganutnya. Bizihim, dengan
dengan menghiasi diri mereka. Ini mungkin keluarganya mungkin maksudnya nih. Jadi ada seseorang muslim itu pergi ke gereja bersama keluarganya dengan dihiasi dengan pakaian yang bagus karena menghormati gereja itu, minaz zananir, daripada sabuk-sabuk, wa ghairiha, dan selainnya sabuk. Nah, jadi di sini sabuk itu mungkin ketika zaman ini itu sabuk itu diidentikan kepada orang-orang yang ada di gereja. Au yulqiya. Nah, jadi sebelum lanjut, jika ada seseorang seperti ini, dia menghormati gereja, ia pergi bersama keluarganya, ia berpakaian seolah-olah dia mau bergabung dengan acara gereja itulah gitu, maka ia menjadi kafir ketika itu. Itu menurut Syekh Zainuddin. Au yulqiyah, atau ia mencampakkan warakata fiha, warakatan, ia mencampakkan warakatan, satu lembaran atau beberapa lembar lah, fiha, yang ada pada lembaran itu syai'un minal qur'ani, itu ada tulisan Al-Qur'an, awil ilmi, atau ilmu di sana, atau ilmu syar'i, atau ilmu syar'i, au ismillahi ta'ala, atau di sana itu ada nama Allah Ta'ala, au ismi nabiin, atau nama nabi, au malakin, atau di sana ada nama malaikat, fi mustaqdarin, ia membuangnya di tempat yang kotor. Nah, jika niatnya itu untuk jadi ini paslah sengaja, di sini tidak ada keterangan di sini sengaja atau tidaknya, berarti ini bisa saja membuat orang keluar dari Islam. Walau tahiran, walaupun di tempat yang suci, kabazakin, seperti dilemparkan ke tempat ingus, ludah, al-mukhatin, atau dilemparkan lembaran itu di tempat ingus, au yulattikhu dzalika, atau ia melumuri, mengotori kertas itu dengan yang menjijikkan itu. Nah, au masjidan, atau mana nih? Ia melemparkan ke masjid mungkin maksudnya. Binajasin, dengan sesuatu yang najis, walau ma'fuan anhu, walaupun itu najis itu dimaafkan. Ini sesuatu yang dapat kalau ini niatnya mengolok-olok lah, jadi ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Wa ka'ayyunkira nubuwata nabiyyin ujmi'a 'alaiha, dan seperti bahwa seseorang itu memungkiri kenabiannya kenabiannya Nabi Muhammad yang sudah disepakati 'alaiha. Ini bukan Nabi Muhammad saja nih. Ini semua nabi nih yang sudah disepakati kenabiannya. Nah, jadi seseorang muslim itu bisa murtad kalau memungkiri kenabian seorang nabi yang sudah disepakati kenabiannya, seperti 25 nabi yang sudah kita ketahui dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au inzala kitabi kadzalik, atau ia memungkiri akan diturunkannya kitab-kitab yang demikian itu, yang demikian para nabi. Kataurati, seperti kitab Taurat, wal Injil, wa Zabur, wa Daud, wa Suhuf Ibrahim. Jadi Taurat untuk Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Suhuf untuk Nabi Ibrahim, au ayat minal Quran, atau ayat dari Al-Quran, mujma'an, yang sudah disepakati 'alaiha. Kal mu'awwidzata, ini seperti ayat-ayat mu'awwidzat atau surat mu'awwidzat. Jadi harus diyakini. Kalau kita pungkiri misalnya dari mu'awwidzat, 2 mu'awwidzat ini satu surat, atau jangankan satu surat, satu ayat atau satu pun huruf yang diingkari dari surat mu'awwidzat itu,
Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu bil falaq itu, maka ia menjadi kafir, ia menjadi murtad. Nauzubillah min dzalik. Jadi muawwizat itu adalah bagian dari Al-Qur'an yang sudah sangat-sangat ijma' lah gitu. Au yungkira wujuba wajibin, wajibnya sebuah kewajiban. Dia memungkiri wajibnya sebuah kewajiban. Au nadaba mandubin, atau ia memungkiri sunnahnya jadi suatu kesunahan atau anjuran. Au tahrim haramin, atau ia memungkiri haramnya sesuatu yang diharamkan. Ada sesuatu yang diharamkan, misalnya berbuat apalah gitu kan, berbuat judi misalnya, tetapi ia menghalalkannya. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Au tahlila halalin, atau ia menghalalkan yang memungkiri sesuatu yang halal dari kehalalan. Ujmi'a 'alaiha, yang sudah disepakati atasnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ulima minad dini daruratan, yang sudah diketahui daripada agama itu secara darurah. Karokaatin min ihdal maktubat, seperti satu rakaat daripada salah satu sholat yang yang sudah diwajibkan. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini ilmu-ilmu yang inti dari agama Islam. Wa karawatibi, seperti rawatib, wa salatil id, salat id, wa kasyurbil hamar, dan maksudnya ini seperti haramnya minum khamar, wa zina, dan zina, wa liwat, dan liwat, wa watil haid, dan wati ketika haid, wa ida'il muslimi, wa ida'i muslimin, dan menyakiti seorang Islam, haramnya menyakiti seorang Islam. Wa akhdhi maksin, dan mengambil pajak, wariba. Ini pajaknya sepertinya ini butuh penjelasan khusus lagi nih. Apakah pajak itu gimana hukumnya ini ya? Apakah ada standar pajak atau gimana? Wariba itu, dan mengambil riba, wariswatain, dan mengambil suap. Haramnya mengambil pajak yang seperti apa nih? Mengambil riba, mengambil riswah, suap, wa salatin bila wudu'in, dan haramnya salat tanpa wudu. Wa kalba'i wan nikah, seperti menjual dan nikah. Au yungkiru ijazal Quran. Jadi ia mengingkari jual beli, padahal jual beli itu halal, wan nikah, dan nikah itu juga halal. Ia memungkirinya. Au yungkira ijazal Quran, atau ia memungkiri akan mukjizatnya Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Au suhbata Abi Bakrin, atau ia mengingkari persahabatan Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Awil ba'sa, atau ia memungkiri akan kebangkitan, hari kebangkitan. Awil jannata awil nar, atau ia memungkiri kebangkitan dari kubur, surga dan neraka. Jika ia memungkiri semua ini, maka ia jatuh menjadi murtad. Na'udzubillah. Aw kana yakadzibu nabiyan, atau ada ia seorang itu mendustakan nabi. Aw yastakhifu bihi, atau ia mengenteng-ngentengkan dengan nabi itu, atau dia mengolok-ngolok nabi. Nah, au bimalakin, atau ia mengolok atau mendustakan malaikat. Au yasubuhuma, atau ia mencela keduanya. Atau seseorang itu mencela nabi, mencela malaikat juga. Walau ta'ridan, walaupun hanya dengan sindiran. Nah, jika seperti ini bisa menjatuhkan seseorang kepada kemurtadan. Au yaqdhifu Aisyah radhiyallahu anha, atau menuduh zina kepada Sayyidah Aisyah, maka ini
juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Au yadda'in nubuwata, atau seseorang yang mengklaim akan kenabian, atau yusaddiqu madda'iha madda'iyaha, atau ada seseorang yang mengklaim kenabian, itu bisa memurtadkannya. Atau ada orang yang percaya kepada klaim kenabian palsu itu. Nah, orang yang mengklaim, orang yang percaya kepada klaim itu juga menjadi murtad. Wa kana yarda bil kufri, dan adalah seseorang itu dia itu ridho kepada kekufuran, kekafiran, ka ikrahi muslimin alaihi. Seperti bencinya seseorang yang masuk Islam, au isyaratihi alaihi bihi, atau mengisyaratkan yaitu mau masuk Islam. Ulang sedikit. Wa ka'ayyarda bil kufri, seperti bahwa ia ridha dengan kekufuran, ka ikrahi muslimin alaihi, seperti memaksa seseorang masuk Islam kepadanya, au isyaratihi alaihi bihi, atau mengisyaratkan seseorang dengan memaksa lah gitu kan, memaksa seseorang masuk Islam. Au isyaratihi ala kafirin, atau isyaratnya seseorang kepada seseorang yang kafir, bi an la yaslima, dengan bahwasanya ia jangan masuk Islam. Wa illam yastashirhu, sekalipun orang non-muslim itu, kafir itu tidak mengisyaratkan kepadanya. Wa kaman'i talqini kafirin, seperti mencegah seseorang bersahadat, seperti mencegah seorang kafir yang akan membaca talqin, yaitu maksudnya membacakan syahadatain itu, kalimat al-Islam, yaitu untuk membaca kalimat al-Islam, idza talabahu, apabila ia memintanya, wastimhaluhu, dan mengabaikan orang yang minhu, daripada orang yang masuk Islam, walau sa'atan, walaupun hanya sekejap. Khilafud doa, berbeda dengan doa. Misalnya apa katanya, la razaqahullahul iman, Allah itu tidak akan memberikan ia nikmat iman, misalnya kan. Ini adalah doa karena mungkin ada kemarahan. Au salabahu an fulanil muslimi, atau semoga Allah mencabut dari seseorang itu keislamannya. In aroda tasydidal amri la ridha bihi, yaitu jika menghendaki ia akan ketegasan, bukan keridhaan. Maksudnya kita itu tidak ridha, maksudnya kita itu secara tegas, karena marah mungkin dengan sebab apa, jadi keluar kata-kata seperti ini. Tetapi kalau dia memang benar-benar ridha bahwa kalau dia mengucapkan semoga orang itu tidak diberikan iman, maka ini menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Naudzubillah. Ini jadi jangan kita mendoakan seseorang dengan apakah perkara iman itu bisa masuk ke dalam hatinya atau tidak. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ya. Wa ka'ayyaf yufaddila, dan seperti bahwasanya ia mengutamakan al-wali, ya seorang wali, ala nabi, terhadap seorang nabi. Jadi ada wali yang dianggap lebih mulia daripada nabi. Naudzubillah. Au yujawizu bi'sata nabiyyin ba'da nabiyyin, atau ia yujawizu, atau ia membolehkan bi'asatan, diutusnya nabi yang lain, ba'da nabiyina, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya dia menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini juga bisa membuat seseorang itu menjadi murtad. Wa ka'ayyakula, seperti bahasanya ia berkata, innahu Allah. Dan juga yang bisa membatalkan keimanan itu adalah ia berkata, sungguh ia telah melihat Allah ayanan, dalam keadaan mata, fid dunia,
maksudnya dalam mata telanjang di dunia ini. Au kalimat kallamahu syifahan, atau Allah itu berbicara kepadanya melalui mulut langsung. Nah, jadi jika ada orang yang berkata seperti ini, maka ia menjadi murtad. Au innallaha yahullu fi suratin hasanatin, atau Allah itu bersemayam di dalam sebuah gambar yang bagus. Nah, ini juga bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Jadi banyak sekali poin-poinnya di sini yang memang ini banyak terjadi sekarang di zaman ini. Au annahu, atau bahwasanya Allah itu yut'imuhu wa yusqihi, bahwa Allah itu memberikannya makan langsung disuapi lah gitu kan, wa yusqihi, dan dituangkan minum. Au asqata anhu at-tamyiza bainal halali wal haram, atau Allah itu telah menggugurkan bagi seseorang itu pilihan antara halal dan haram. Jadi mana saja dia itu mau dikerjakan bebas lah gitu, tanpa ada konsekuensi hukum. Atau innal abda, atau ia meyakini seseorang bahwa sesungguhnya seorang hamba itu yasilu ilallahi, ia bisa sampai kepada Allah min ghairi tariqil ubudiyati, dengan tanpa jalan ibadah. Jadi dia cuman santai-santai, dia itu bisa sampai kepada Allah. Ya, jadi tanpa ibadah, tanpa salat, dia itu yakin bahwa ia itu akan sampai kepada Allah. Nah, jika seperti ini, ia itu bisa jatuh di dalam kemurtadan. Au innahu wasala rutbatan, atau ia itu bisa sampai kepada satu tingkat sakata anhu taklif, yaitu yang gugurlah daripadanya itu pembebanan biha dengannya, dengannya beban itu. Jadi dia itu sudah tidak perlu apa-apa lagi lah gitu. Tak perlu sholat, tak perlu beribadah. Dia itu meyakini bahwa semua kewajiban-kewajibannya sudah gugur. Nah, jika seperti ini seseorang itu, maka ia sudah jatuh di dalam kemurtadan. Wa kadza yakfuru man sakhira bismillahi ta'ala. Begitu juga kafirlah orang yang mengolok-olok dengan nama Allah. Ia mengolok nama Allah, au nabihi, atau ia mengolok dengan nama nabinya, au bi amrihi, atau mengolok perintahnya Allah, au nahyihi, atau mengolok larangannya Allah, au bi wa'dihi, atau mengolok janjinya Allah, au wa'idihi, atau mengolok wa'idihi, yaitu ancamannya, au saghara ismallahi, atau ia mengkerdilkan, menistakan nama Allah, au wasafahu, atau ia mensifatkan nama Allah itu maliyun, seperti bahwa Allah itu maliyun, itu tidak adil. Au ghayyara syai'an, atau ia meniadakan, menggantikan sesuatu minal Quran. Jadi ini dia mensifatkan bahwa Allah itu tidak adil. Ini sudah jelas-jelas jatuh di dalam kekafiran. Atau ia ghayyara, menggantikan sesuatu daripada Al-Quran. Ia ganti hurufnya, ia ganti harokatnya, ia ganti apanya gitu di dalam Al-Quran, maka ia jatuh di dalam kekafiran. Au zada kalimatan fihi, ataupun dia tidak menggantikan tetapi menambahkan, sama saja mu'taqidan, hal keadaannya itu beretikat annaha minhu, bahwasanya itu bagian dari Al-Quran. Maka jika seperti ini, tentulah ia jatuh dalam keadaan kafir. Au basmalah inda syurbi khamrin, atau ia membaca basmalah ketika minum khamar. Nah, seperti kejadian beberapa waktu lalu, ada seseorang yang makan babi dengan membaca basmalah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan seperti itu. Au zana, atau ia berzina dengan membaca basmalah, istighfafan, karena mengolok-ngolok bismillahi dengan nama Allah. Au qala, atau ia berkata, lau amaranillahu, jikalau Allah memerintahkan kepadaku, au rasuluhu bikaza, jika Allah atau Rasulnya memerintahkan kepadaku dengan berbuat ini, misalnya contohnya lam af'alhu, aku tidak akan melakukannya. Jadi jika dia
berkata seperti ini tentulah ia menjadi murtad. Karena sudah ini penantangan ini kan, jika Allah atau Nabi menyuruhku berbuat seperti ini, aku tidak akan menurutinya. Nah, au annahu law a'tanil jannata ma dakhaltuha. Nah, atau ia berkata, jika Allah memberikanku kepadaku surga, aku tidak akan mau memasukinya, istighfafan, karena mengolok-ngolok, au inadan, atau karena ia berbuat keingkaran. Nah, jadi ini sangat berbahaya ini. Jadi ada seseorang yang misalnya ia berkata bahwa jika Allah memberikannya surga, tetapi ia tidak ingin memasukinya. Seolah-olah dia itu mengolok-ngolok atau menganggap sepele tentang surga. Walaupun nanti ada saja di lagu-lagu itu kan, dia itu katanya kalaupun masuk surga kalau tanpa dia kan itu rasanya kurang lah gitu. Tapi mungkin itu tidak sampai kepada mungkin ini ya, tidak sampai kepada kekafiran jikalau memang niatnya hanya untuk gombal, tetapi itu sepertinya berdosa kayaknya itu ya. Terlalu dalam lah gitu. Terlalu jauh di dalam mensifati kekasihnya. Nah, atau ia mengatakan lau akhadani bitarki salat, jikalau Allah menghukumku dengan sebab meninggalkan salat, ma'ama bi minasyiddati wal maradi, sedangkan bersama itu daripada kesulitan dan sakit. Ia beralasan ia meninggalkan salat karena ada kesulitan dan kesakitan. Zalamani, maka Allah itu telah menzalimiku. Jadi jikalau seperti ini tuduhan kepada Allah terhadap bahwa Allah itu zalim. Nah, jika seperti ini tentulah ia jatuh kepada kemurtadan. Au law syahida 'indi nabiyyun au malakun ma saddaqtuhu. Atau jika seorang nabi atau malaikat itu bersahadat di sisiku, atau ia syahida, mungkin maksudnya ini syahida ma sadaqtu, maka aku tidak akan percaya kepadanya. Nah, jika ia berkata seperti ini bentuk pengingkaran kepada nabi dan kepada para malaikat. Walaupun belum tentu nabi itu bisa hadir di sisinya jika memang ada di zaman sekarang. Atau ia seseorang itu berkata al-muazzinu, bahwa seorang muazzin itu yakzibu, itu dusta, atau sautuhu kal jaras, orang yang azan itu suaranya seperti lonceng. Wa arada, dan ia ketika mengatakan seperti ini tashbihahu, yaitu ingin menyerupakan suara orang azan itu binakusil kufrati, yaitu dengan loncengnya orang-orang kafir, yaitu lonceng gereja. Jadi di sini dia mengolok-ngolok suara dan kalimat orang yang azan itu. Awil istighfaf, ataupun karena ia mengolok bil azan dengan azan. Nah, berarti kalau seperti ini ia itu jatuh ke dalam kemurtadan. Jadi banyak sekali poin-poinnya di sini ditambahkan, ditulis oleh Syekh Zainuddin. Wa man qala mustakhifan, siapa orang yang berkata sambil mengolok-ngolok, apa katanya? Syabi'tu minal Qur'ani, aku bosan dengan Al-Qur'an, awis salati, atau aku bosan dengan salat, awis zikri, atau aku bosan dengan berzikir, awla akhaful qiyamah, atau ia berkata aku itu tidak takut terhadap kiamat, aw ayu syai'in ma'al mahsyar aw jahannam, apa itu padang mahsyar, apa itu neraka jahanam, aku tidak peduli lah gitu kan. Maka jika seperti ini ia sudah jatuh dalam keadaan murtad, na'udzubillah. Aw ayya syai'in amiltu, atau pekerjaan apa yang aku kerjakan, waqad irtakaba maksiatan, sungguh ia telah berbuat satu kemaksiatan. Au ayya syai'in a'malu bi majlisil ilmi, atau apa yang harus aku lakukan di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu itu tidak berguna apa-apa buatku. Nah, seperti itu. Waqad
umiro, dan sungguh ia telah diperintahkan bihudurihi, untuk menghadiri majelis ilmu. Au qissata faridin, atau ia berkata, sepiring bubur itu khairun minal ilmi, itu lebih baik daripada ilmu. Nah, jadi dia di sini mengolok-olok pentingnya ilmu. Maka jika seperti ini, maka dia sudah jatuh di dalam kekafiran atau kemurtadan. Nauzubillah min dzalik. Au la'natullahi ala kulli alimin, atau ia berkata, semoga laknat Allah ala kulli alimin, terhadap semua orang yang alim, in lam yaridil istighraq, sekalipun ia tidak menghendaki istighraq. Wa illa lam yushtarat, dan jika tidak menghendaki, tidak disyaratkan istighfafu li syumulihil anbiya wal malaikata. Laknatullahi ala kulli alimin, laknat Allah kepada tiap-tiap orang yang alim. Jadi misalkan ia berkata seperti itu, illam yaridil istighraq, sekalipun ia tidak menghendaki istighraq. Wa ila, dan jika tidak, lam yustaratu, tidak disyaratkan istighfafu li syumulihi, karena tidak disyaratkan istighfaf itu meringan-ringankan, karena mengandungnya ia itu al-anbiya wal malaika. Jadi mungkin maksudnya seperti ini, mungkin ini ya. Mohon maaf bila salah. Jadi mohon diluruskan. Mungkin maksudnya ini, ia berkata bahwa semua laknat Allah kepada semua orang yang alim. In lam yaridil istighraq, sekalipun ia tidak menghendaki istighraq. Nah, ini gimana maksudnya biar pas nih ya. Sekalipun ia tidak menghendaki istighraq semuanya. Berarti kalau dia berkata seperti ini sudah jatuh ke dalam kemurtadan. Apalagi di sini kan seorang alim itu juga masuk juga para nabi dan malaikat, itu juga orang alim. Nah, au tashabbaha bil ulama'i awil wi'azi, atau ia menyerupakan diri dengan para ulama atau seseorang yang memberikan nasihat, awil mu'allimin, atau ia menyerupakan diri daripada seorang pengajar, ala hayatin muzriyatin, atas tingkah untuk mengolok-ngolok, bihadrati jama'atin, di depan para jamaah, hatta yadhaku, hingga para jamaah itu tertawa. Jadi di sini ini bentuk apa istilah sekarangnya itu, diikuti mimiknya itulah gitu. Jadi agar ia nanti bisa mengolok orang-orang, bisa menghibur orang-orang dengan olokan terhadap para ulama atau terhadap para pemberi nasihat. Jadi dia itu menyerupai itu untuk mengolok-ngolok para ulama. Nah, jika seperti ini maka ia sudah jatuh dalam kemurtadan. Aw yal'abu istighfafan, atau ia hanya bermain-main untuk mengolok-ngolok. Nah, aw alqa fatwa alimin, atau ia mencampakkan fatwa-fatwa orang alim. Nah, jadi seperti ini dia itu tidak menghargai orang alim. Aw qala, atau ia berkata, ayu syai'in hadza syar'u wa qasadal istighfafu. Ini apa hasil fatwa yang dikeluarkan ini? Apa untungnya kepadaku? Nah, gitu kan? Apa untungnya fatwa yang sesuai dengan agama Islam ini? Apa tujuannya? Nah, jadi tujuannya itu berkata seperti ini untuk meringan-ringankan. Nah, jika seperti ini maka murtadlah ya. Wa man tamanna kufran, dan siapa orang yang ingin kufran, untuk menjadi orang yang kafir, summa islaman, kemudian ia masuk Islam setelah kafirnya itu, hatta yuqa darahima masalan, hingga ia diberikan beberapa dirham contohnya. Jadi dia masuk kafir untuk beberapa dirham saja, setelah itu dia mau masuk Islam. Aw an la yuharrimul aw an la yuharrimullahu ma lam yakun halalan, atau ia tidak mengharamkan
bahwa Allah tidak mengharamkan baginya apa yang halal fi zamanin qad, pada beberapa waktu, kazina waz-zulmi wal qatl, seperti zina, kezaliman dan pembunuhan. Jadi ia berharap sesuatu yang haram itu dihalalkan bagi dirinya sendiri. Nah, ini berangan-angan. Aw nasaballaha ilal juri fit tahrim. Aw nasaballaha ilal juri, atau ia menisbatkan kepada Allah itu kezaliman fit tahrimi, di dalam mengharamkan sesuatu. Jadi Allah sudah mengharamkan sesuatu dan itu dianggap Allah berbuat zalim oleh seseorang itu. Nah, ini berarti sudah melanggar ketentuan Allah. Aw qala fil muksi wa nahwihi, atau ia berkata di dalam hal pajak atau seumpamanya. Innahu haqqus sultan, sungguh ia pajak itu adalah haknya sultan. Mu'taqidan, hal keadaannya itu beriktikad, annahu haqqun, bahwasanya itu adalah benar. Wa man labisa zayya kafirin mailan lidinihi, dan siapa orang yang memakai satu pakaian orang kafir karena condong untuk masuk kepada agamanya, au dhallalal ummata, atau ia ingin menyesatkan umat, au sabba syaikhaini, atau ia mencela Imam Bukhari dan Muslim, awil Hasan awil Husain, atau ia mencela cucu Nabi Hasan dan Husain. Nah, berarti dia itu sudah jatuh di dalam kekufuran. Wa man qila lahu, dan siapa orang yang dikatakan kepadanya, jadi ditanya mal iman, ditanyakan kepada seseorang apa itu iman, faqala, lalu ia menjawab la adri istighfafan, ia menjawab aku tidak tahu, karena ia berbuat ngolok-ngolok. Jadi karena dia mengolok-ngolok pertanyaan apa itu iman, dia jawab sembarangan, yaitu aku tidak tahu. Gitu kan, seperti itu. Nah, jika seperti itu, maka ia jatuh dalam kekufuran. Au alasta musliman, atau ada pertanyaan lain, bukankah engkau ini muslim? Faqala, lalu ia menjawab la amdan, oh aku bukan orang muslim, secara sengaja ia berkata seperti itu. Au lima lam ta'mur bil ma'ruf, atau kenapa kamu tidak memerintahkan dengan perbuatan yang bagus, atau tidak menganjurkan perbuatan yang bagus. Faqala, maka ia berkata mali bihadzal fudul, apa untungnya bagiku mengajak orang di dalam kebaikan. Nah, jadi jika semua perkataannya seperti ini, apa itu iman, la adri, terus la apakah kamu muslim, la katanya secara sengaja, maka jika seperti ini maka ia jatuh di dalam kemurtadan. Au qallama, atau ada orang yang mengatakan kepadanya qallama azfaraka fahuwa sunnatun, potonglah kukumu, dia itu hukumnya sunnah. Mungkin ini di hari Jumat kan. Faqala, maka ia menjawab istihzaan, mengolok-ngolok biha, dengan orang yang berkata seperti itu, la af'al, aku tidak akan berbuat seperti itu. Nah, dia secara sembarangan menjawab pemberitahuan yang bagus itu kan, sudah diperintahkan potonglah kukumu, itu hukumnya sunnah. Wa in kana sunnatan, sekalipun dia itu perbuatan sunnah, katanya aku tidak akan memotong kukuku sekalipun dia itu perbuatan sunnah. Wa man qala li muhaqilin, dan siapa orang yang berkata kepada orang yang berkata la haula wala quwata illa billah, yaitu al hauqalata la tughni min ju'in. Oh, kata-kata la haula wala quwata illa billah itu tidak mengenyangkan perutku. Kata orang itu. Auliman law syammata kabiran biyarhamukallah, jika ada seseorang yang bersin, lalu ada orang yang mengatakan yarhamukallah, jadi semoga Allah merahmatimu. Nah, ketika mendengar ada orang yang mengucapkan seperti itu, lalu orang yang bersin itu mengatakan la taqul hakaza, jangan kamu ucapkan itu, qasidan annahu ghaniyun 'ani rahmati, itu tujuannya itu bahwa ia itu tidak butuh kepada rahmat Allah. Karena kan ketika orang bersin itu kita ucapkan yarhamukallah, semoga rahmat Allah kepadamu diberikan kepadamu. Tetapi orang yang bersin itu berkata, jangan kamu ucapkan itu, aku tidak butuh kepada rahmat Allah. Au ajallu min an yuqalu, yaitu
ia merasa lebih mulia daripada orang yang mengatakan itu zalika. Nah, auliman fa'ala qabihan, atau bagi orang yang membuat satu perkara yang buruk syara'an, secara syara dipandang itu buruk, kaqatli sariki, seperti membunuh seorang pencuri. Nah, wa darabal muslimu zulman, dan seseorang muslim itu menyakitinya. Lalu dibilang ahsanta. Jadi jika seperti ini kan, ini sebenarnya memang perbuatannya itu secara syara itu dia zalim. Tetapi membunuhnya langsung itu mungkin ini yang jadi masalahnya. Jadi ada orang yang berkata bagus perbuatanmu. Nah, jadi orang yang berkata seperti ini bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Nah, jadi bagi teman-teman yang menemukan kesalahan dalam mafhum bisa dikomentari. Auli zaujatihi, atau ia berkata kepada istrinya, anti ahabu ilayya, engkau itu lebih aku cintai minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya. Wa arada mahabbatat ta'zim lal mail, ia ingin memperlihatkan rasa besar cintanya. Rasa besar cintanya bukan gombalan. Ini memang benar-benar dia itu mengungkapkan rasa cinta kepada istrinya itu lebih besar daripada Allah dan Rasulnya. Maka jika seperti ini, dia sudah jatuh dalam kemurtadan. Auli muslimin, atau ia berkata kepada seorang muslim, ya kafir bila ta'wilin. Seseorang itu berkata kepada seorang muslim, wahai kafir, tanpa ada alasan tertentu. Ia langsung berkata, maka artinya ia itu kafir itu kembali kepada orang yang berkata jika memang orang itu bukan kafir. Makanya itu berbahaya, jadi jangan kita bermain-main dengan kata kafir ini. Au da'il ibadati zahirah, atau ada orang yang mengatakan tinggalkan saja perbuatan ibadah yang zahir itu. Nah, ada orang berkata seperti itu. Asya'nu fi amalil asrar, yang penting itu amal dalam hati. Nah, jadi ada orang yang menjerumuskan seseorang bahwa tinggalkan saja ibadah sholat, ibadah ngaji, yang penting itu nih di dalam batin ini. Nah, seperti itu. Jika ada orang yang seperti ini, maka ia jatuh di dalam kesesatan. Wa man qala innahu yuha ilaihi, dan apabila ada orang yang berkata kepada seseorang, oh orang itu sudah diberikan wahyu. Wa illam yadda'i nubuwatan, sekalipun ia tidak mengklaim kenabiannya. Maksudnya ini berarti yang bersalah itu ya orang yang mengklaim itu, bukan orang yang katanya mempunyai klaim itu. Jadi hanya orang yang menganggapnya saja yang di sini yang terkena kemurtadan. Karena di sini orang yang dikatakan klaim itu kan tidak mengakuinya lah gitu. Au annahu yadkhulul jannata, atau ada orang yang berkata bahwa ia masuk surga, wa ya'kulu min simariha, dan ia ketika masuk surga itu ia makan daripada buah-buah surga, wa yu'aniqul hura, dan ia bisa memeluk bidadari qabla mautihi, sebelum matinya. Nah, au anna nubuwata muktasabatun, atau ada orang yang berkata itu kenabian itu bisa didapatkan dengan usaha. Au anna martabataha, atau kedudukan nabi itu bisa didapatkan, tunalu, itu bisa dicapai bisifail qalbi, dengan bersihnya hati. Kan nabi itu tidak bisa didapatkan gelar kenabian itu kecuali Allah yang sudah menentukan, bukan dengan bersihnya hati. Atau ia berkata, au in sadaqal anbiya'u fima qalu, apabila jujurlah, benarlah para nabi itu pada apa yang mereka katakan, najauna, niscaya kami akan selamat. Nah, jika jadi perkataan seperti ini menjerumuskan seseorang dalam kesesatan, karena nabi itu ada sifat-sifat wajibnya dan ada sifat mustahilnya, yaitu sifat wajib para nabi adalah siddiq, yaitu benar. Jadi jika dikatakan apabila benar para nabi itu menunjukkan pengingkaran kepada sifat wajib para nabi.
Atau ia berkata, Allahu ya'lamu inni fa'altu kadza. Oh, Allah itu mengetahui bahwa aku melakukan demikian-demikian. Wa huwa kadzibun fihi, sedangkan ia itu ketika itu berdusta, maka ia berada di dalam kesesatan, ia di dalam kemurtadan. Jadi dia itu seolah-olah bersumpah atas nama Allah, padahal ia tidak melakukannya. Au mutirna binajmin kadza, atau seseorang yang berkata tentang horoskop ini, oh kami mutirna, mendapatkan hujan dengan sebab bintang seperti ini. Bintang seperti mungkin bintang apalah gitu kan. Karena horoskop itu muridan, karena menginginkan annalin najmi ta'siran fihi, karena bahwa bintang itu yang mempengaruhi hujan. Wa man qala, dan siapa orang yang berkata, inna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana aswadu, oh nabi kita Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling hitam. Maksudnya kulitnya ini, ataupun mungkin bisa saja nabi itu dikatakan orang yang paling jelek rupa dan akhlaknya, misalnya naudzubillah, au laisa bi Quraisyin, atau nabi itu bukan orang Quraisy, au Arabiyin, atau nabi itu bukan orang Arab, au insaniyin, atau bahkan ia berkata nabi itu bukan manusia misalnya, tetapi ia mengatakan nabi itu malaikat atau apa, atau ia berkata la adri, misalnya dia ditanya siapa nabi itu, la adri. Jika orang berkata seperti ini, ia jatuh di dalam kesesatan, kemurtadan, karena sudah secara ijma bahwa nabi itu adalah orang Arab, kulitnya tidak hitam, berasal dari suku Quraisy, dan seorang manusia. Jadi kita itu sebagai muslim wajib mengetahui siapa nabi, kriteria ciri-ciri nabi, dan keluarganya nabi. Walaupun tidak semua keluarganya, ya mungkin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ataupun ia berkata, ahwallazi bu'itsa bi Makkah, apakah ia Muhammad itu yang diutus di kota Makkah, aw mata bil Madinah, ataukah diakah nabi yang meninggal di Madinah. Kita a'adzanallah, semoga Allah melindungi kita minal kufri, daripada kekufuran, wa hamana mimma yajuru ilaih, dan menjaga kita dari sesuatu yang menjurus kepada kekafiran. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Jadi semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.